Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, orang-orang Yahudi datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Muhammad, utina ilman katsiran wa utina Taurat, wa man utiya Taurat faqad utiya khairan katsiran." Wahai Muhammad, kami sudah diberikan ilmu yang banyak, kata orang Yahudi, dan kami diberikan Taurat, dan barang siapa yang diberikan Taurat berarti dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka Nabi SAW terdiam. Ketika itulah turun surah Al-Kahfi 109. Katakan, wahai Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pastilah habislah lautan itu sebelum selesai penulisan, walaupun ditambah dengan lautan yang lain yang sebanyak itu jumlahnya. Artinya bukan satu-satunya Taurat itu kitab langit, karena setelah itu ada Al-Quran, dan Al-Quran inilah yang kemudian mengandung seluruh kitab-kitab langit. Begitulah orang-orang Yahudi, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, berusaha untuk mencari pembenaran kepada agama mereka, walaupun mereka paham bahwa kebenaran ada di pihak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika orang-orang musyrik Arab datang ke kota Madinah, itu belum hijrah, mereka bertanya kepada akhbar Yahudi, padri-padrinya orang Yahudi, tentang pendapat mereka akan kemunculan seorang Nabi di Mekah. Jadi mereka mengatakan, wahai padri, di Mekah, di tempat kami itu ada seorang laki-laki anak muda ngaku jadi Nabi. Bagaimana pendapat kamu? Maka lihat, orang Yahudi ini mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy ini, dia mengatakan, kalau begitu saluhu an thalathati, tanya kepada orang ini tentang tiga perkara. Kalau seandainya dia sanggup menjawab, dia seorang Nabi. Kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya. Oh, orang musyrik senang. Kemudian kata orang musyrik, apa pertanyaannya? Yang pertama, tanya kepadanya soal laki-laki yang berkeliling dunia arah timur, barat, utara, dan selatan. Bagaimana kabarnya? Yang kedua, tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam sebuah gua yang ceritanya sangat menakjubkan. Bagaimana kisah? Kemudian yang ketiga, tanya soal ruh. Apa itu ruh? Maka orang-orang musyrik pun kemudian senang. Pulang mereka ke Mekah, kemudian mereka menghabarkan kepada para pembesar Mekah bahwa kita bisa mendustakan si Muhammad itu, karena dia tidak mungkin sanggup menjawab tiga soalan ini, dan kami sudah punya kuncinya. Datanglah mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau bisa menjawab tiga soalan ini, kami akan beriman. Tapi kalau seandainya kau tidak sanggup menjawab, kami akan dustakan kenabian. Akhirnya kemudian kata Rasul, silahkan. Maka mulailah mereka bertanya soal tentang seorang raja yang berkeliling dunia ke arah timur, barat, utara, selatan. Bagaimana kabarnya? Kemudian anak-anak muda yang terjerembab dalam gua, bagaimana kisahnya? Dan apa itu ruh? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dengan senang hatinya mengucapkan godan al-jawab, besok jawabannya. Rasul lupa mengucapkan insya Allah. Rasul lupa mengucapkan insya Allah. Ketika besok rupanya Jibril tidak turun. Besoknya lagi Jibril tidak turun, sampai 1 minggu lewat Jibril tidak turun, 2 minggu lewat Jibril tidak turun, 3 minggu lewat Jibril tidak turun. Hampir mendekati 1 bulan, Rasul sesak dadanya. Apa yang harus dikatakan kepada orang-orang musyrik, sementara orang musyrik sudah menyebar berita hoax bahwa Muhammad itu bukan Nabi. Buktinya dia tidak bisa menjawab. Sampai akhirnya Jibril pun turun dan memberikan jawabannya dengan menurunkan surah Al-Kahfi. Adapun raja yang berkeliling dunia arah timur, barat, selatan, dan utara, dialah Dzulqarnain. Adapun anak-anak muda yang terjerembab dalam gua yang ceritanya menakjubkanlah Ashabul Kahfi. Adapun ruh, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya soal ruh, katakan ruh itu urusan Allah. Jawaban-jawaban ini ikhwatu fiddin sebenarnya sudah mencukupkan dari 3 soalan itu. Tapi orang musyrik itu sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kan itu. Kau berikan peringatan ataupun tidak, tetap saja mereka tidak beriman. Dan jawaban ini sampai kepada orang Yahudi Madinah. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, kemudian mereka pun tahu jawaban ini, dan Rasul bisa menjawab dengan jawaban itu, tetap saja tidak beriman. Mereka makin sombong, makin congkak,
dan mereka justru memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah muamalahnya orang Yahudi terhadap Nabi SAW. Makanya orang Yahudi itu di zaman hidupnya Nabi SAW tidak banyak masuk Islam. Beda dengan orang Nasrani. Kalau orang Nasrani banyak masuk Islam, bahkan Najran itu mayoritas Nasrani Yaman. Ketika Nabi SAW berjumpa dengan mereka, kemudian berdebat soal ketuhanan, mereka masuk Islam semua. Tapi orang Yahudi, walaupun Rasul tinggal di kota Madinah, bermuamalah dengan mereka, mereka menyaksikan mukjizat Rasul, hanya bisa dihitung dengan jari orang Yahudi yang masuk Islam. Bahkan Abdullah bin Salam, pemimpin Yahudi, masuk Islam. Kemudian kata Nabi SAW, bisakah kau bicara dengan kaummu wahai Abdullah bin Salam? Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Kata Abdullah bin Salam, percuma wahai Rasul. Tapi Rasul ingin mencoba, coba saja. Dikumpulkan kaumnya. Ketika itu Abdullah bin Salam menyembunyikan keislamannya dan dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi, bagaimana menurut kalian tentang aku? Oh, dipujinya oleh orang-orang Yahudi, kau itu orang baik, anak orang baik, kakeknya juga orang baik, semua baik. Ketika tiba-tiba dia bersyahadat di hadapan orang-orang Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berubah lagi ucapan mereka. Oh, engkau sekarang orang jelek, anak orang jelek, kakekmu jelek, dijelek-jelekan akhirnya. Coba bayangkan, itulah orang Yahudi ya. Jadi ketika berseberangan dengan keyakinan mereka, langsung mereka memburuk-burukan. Makanya orang Yahudi itu tidak banyak masuk Islam di zaman itu. Mereka degil, keras kepala gitu. Dan itu memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka seperti itu. Padahal Allah takdirkan orang-orang Yahudi itu diberikan kecerdasan melebihi rata-rata. Orang Yahudi itu kecerdasannya mengungguli orang Nasrani dan orang Islam. Tapi kecerdasan mereka tidak menggiring kepada hidayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan mereka seperti keledai yang membawa kitab yang banyak, yahmiluna asfara. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab banyak gitu. Keledai kan enggak paham isi kitabnya itu, dia bawa saja kan. Jadi walaupun punya ilmu dah diamalkan ya. Itulah ciri-ciri orang Yahudi. Makanya dalam surah Al-Fatihah di ujung ayat, di ujung surat Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siapa maghdub di sini? Yahudi. Siapa zalim? Nasrani. Disebut maghdub, dilaknat karena mereka punya ilmu tidak diamalkan. Disebut dhalim, sesat, mereka adalah Nasrani karena mereka tidak punya ilmu, rajin pula beramal. Yang satu tidak punya ilmu, rajin beramal, yang satu punya ilmu tidak mau diamalkan. Makanya Islam itu ummatan wasata, tengah-tengah antara Yahudi dan tengah-tengah antara Nasrani. Kita ada ilmu dan kita amalkan. Nasrani tak ada ilmu, rajin pula beramal. Yahudi banyak ilmu, tidak mau diamalkan. Maka kita tengah-tengah. Makanya Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi dialog-dialog orang-orang Yahudi dengan Nabi SAW yang intinya mereka hanya mencari pembenaran akan agama mereka, walaupun mereka sudah tahu kebenaran ada di pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.